negeri, tolong dipikir-pikir dulu karena kalau bercerai susah. Sama seperti Kimberly. Nah, mendengarkan kata dari kedua tamu kita. Senior. Halo, selamat datang teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa hukum dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Hukum Gak Ribet. Untuk kita berbicara tentang permasalahan perdata internasional yang terjadi khususnya di Indonesia yang seringkali bikin kening berkerut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya yang sangat keren, yaitu Kak Sirti dan Kak Mirna. Halo Kak Sirti dan Kak Mirna. Halo, nama aku Mina. Nah, aku Senti. Hai Kak Josi dan hai semua pendengar. Wah, senang banget nih bisa ngisi podcast hari ini dan bisa berbagi bersama teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas kasus-kasus hukum perdata internasional yang penuh warna dan pastinya sangat seru. Iya, halo sobat hukum semua. Terima kasih ya undangannya Kak Josi. Terima kasih telah mengundang kita. Ini kita hari ini akan bahas isu-isu penting loh guys. Maksudnya membahas isu-isu kasus-kasus yang keren. Bahkan ada kasus hari ini ya. Terima kasih Kak Josi undangannya. Oke, sama-sama kakak. Jadi khususnya untuk teman-teman mahasiswa hukum yang sedang mengerjakan tugas, ingin mencari tahu, ingin menambah wawasan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup hukum perdata internasional, podcast ini cocok dan pas sekali untuk teman-teman. Di mana pada kesempatan ini juga kami bertiga akan membahas tentang masalah-masalah yakni masalah perceraian, warisan lintas negara, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang terjadi yang lebih mengarah kepada hak asuh anak. Tapi sebelumnya, pembukaan dari saya, hari ini urusan cinta dan harta bukan cuma urusan dua orang, tetapi juga berurusan dengan paspor, negara, kadang malah pengadilan luar negeri. Jadi ayo, dari kasus yang lagi panas yaitu perceraian selebriti, yaitu dua orang, Kimberly dan Edward. Jadi pertama-tama kita mulai dari panggung selebriti, di mana ada kedua pasangan bernama Kimberly dan Edward. Dulu kedua ini terlihat harmonis, tetapi pada tahun 2024 mendengar kabar yang kurang enak lah istilahnya. Dulu itu mereka dua sering upload story di medsos. Tapi pada tahun 2024 Kimberly itu menggugat cerai Edward di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ingin bertanya kepada Kak Mirna nih, kenapa sih perceraian jadi kasus besar di mata hukum perdata internasional? Oke, kasus ini menjadi kasus besar dalam hukum perdata internasional karena adanya unsur asing yang dimana salah satu dari mereka adalah seorang WNA. Jadi Kimberly ini adalah warga negara Inggris, sedangkan Edward adalah warga negara Indonesia. Mereka menikah lalu sempat tinggal di luar negeri dan lahirlah anak pertama. Bahkan ada urusan harta yang katanya sempat berpindah tangan di luar negeri. Nah, di titik ini ada dua isu. Yang pertama, bagaimana bukti sah perkawinan yang pernah dilakukan di luar negeri diakui di Indonesia dan bagaimana proses perceraiannya. Nah, masalah ini sering muncul dari syarat dan pengakuan hukum antar negara. Misalnya, kalau nikah di luar negeri, kira-kira syarat apa saja sih yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah di Indonesia? Belum lagi kalau mereka punya anak, pastikan kewarganegaraan mereka kewarganegaraan ganda kan? Belum lagi kalau sudah bercerai seperti ini ada permasalahan harta dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kasus ini sangat menarik Kak. Soalnya karena undang-undang nasional itu dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu tentang undang-undang perkawinan, pasal 56 itu bilang kalau nikah di luar negeri untuk WNI atau antara WNI dan WNA, kalau mereka nikah di luar negeri itu harus sah menurut hukum negara setempat. Jadi kalau misalnya mereka nikah di Singapura, mereka harus sah atau mematuhi hukum yang dari sana. Nah, tapi setelah itu mereka harus didaftarkan di Indonesia, maksudnya di negara asal mereka, di kewarganegaraan mereka itu dalam 1 tahun setelah mereka balik begitu. Nah, kalau mereka lupa, itu tuh yang beratnya di situ.
Karena maksudnya kalau lupa nanti ribet gimana gitu. Jadi kayak mereka waktu ngurus perceraian atau harta ini itu gitu, dan apalagi hak asuh anak itu tuh ribet banget, serius. Jadi dalam kasus Kimberly dan Edward ini persidangannya sedikit lebih rileks sih, karena mereka sepakat soal hak asuh begitu. Jadi mereka tidak terlalu memperebutkan hal itu dan mereka sepakat. Jadi tapi nggak semua kasus begini. Maksudnya kadang kasus itu ada yang kayak mereka masih berebut hak asuh begitu. Tapi untuk kasus ini mereka syukur mereka masih mau sepakat begitu. Kalau begitu ini menarik. Kalau begitu dari sisi hukum perdata internasional, kira-kira apa saja yang mesti dipenuhi biar perceraian kayak Kimberly dan Edward ini bisa diakui di Indonesia? Oke, jadi ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama itu syarat material, di mana masing-masing pasangan harus tunduk pada hukum nasionalnya sendiri. Nah, dalam kasus ini, hukum Indonesia terdapat dalam pasal 16 AB Undang-Undang Perkawinan. Oh iya. Kalau yang syarat kedua itu syarat formal namanya, Kak. Di mana perceraian itu harus sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau nikah di Indonesia berarti hukum yang dipatuhi hukum Indonesia gitu. Atau dalam hukum perdata internasional dikenal sebagai lex celebrationis. Artinya tata cara menikah ditentukan oleh hukum negara yang jadi tempat acara nikahnya. Nah, karena perkawinan Kimberly dan Edward ini dilangsungkan dan dicatat di Indonesia, maka keabsahan perkawinan tunduk pada hukum Indonesia, yaitu daripada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kalau kedua syarat itu terpenuhi, syarat material dan syarat formal, baru deh perkawinan dan perceraian, kalau mereka mau bercerai itu bisa diakui Indonesia. Banyak kasus juga surat nikahnya sah di luar negeri tapi lupa didaftarkan Indonesia. Maksudnya sudah lewat 1 tahun baru mereka daftar begitu, tidak bisa lagi. Akhirnya ketika cerai prosesnya rumit begitu. Tapi untungnya kasus ini tidak rumit proses cerainya. Oh iya, ada bagian yang paling seru juga, yaitu pembagian harta dan urusan anak. Jadi kalau awal nikah nggak ada perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama menikah tuh akan dihitung sebagai harta bersama. Nah itu makanya masalah bisa membesar kalau ada aset di 2 negara atau anak-anak punya hak ganda atas keluarga negaraannya. Oh begitu. Jadi fakta di lapangan ternyata mereka itu damai ya. Iya. Mereka itu damai, tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memutuskan Kimberly itu ternyata punya hak asuh dan Edward ini kasih nafkah rutin. Jadi istilahnya mereka ini bercerai terus damai dan mereka ini tetap menjalankan kewajiban tanggung jawab mereka kepada anak-anak karena mereka juga kan memiliki anak. Jadi si Kimberly ini memiliki hak asuh dan si Edward ini kasih nafkah rutin kepada keluarganya itu. Oh iya. Ya betul Kak, itu betul sekali. Tapi menurut saya, tapi terkait harta dan asetnya dari Kimberly ini, karena dia orang WNA itu saya pikir masih berat. Soalnya meski telah lama menetap dan maksudnya tinggal dan berkarir di Indonesia, status dia sebagai WNA itu membuatnya tidak bisa memiliki aset atas namanya sendiri. Kan kita tahu sendiri undang-undang agraria itu. Nah, dilarang orang asing punya hak milik Indonesia begitu. Nah, karena itu menurut saya kayaknya Kimberly ini kayaknya ribet banget. Maksudnya dia kayaknya susah untuk mengurus banyak hal soal aset-aset pembagian harta begitu setelah perceraian. Mungkin itu sih. Oh iya, jadi susah kalau sudah begini. Iya, soalnya dia WNA. Jadi status WNA yang di sana Kimberly itu bisa ribet ya untuk urusan-urusan yang ingin dia ambil nantinya. Oh iya, tadi aku sempat searching di Google. Yang aku lihat, yang aku baca, katanya si Kimberly ini kan tidak bisa mempunyai tanah seperti apa begitu di Indonesia karena dia ini kan WNA. Oleh karena itu, semua sertifikat yang dia punya itu atas nama Edward. Jadi kalau sudah bercerai begini, masalahnya akan lebih rumit. Tapi untuk sekarang pembagian aset yang dimiliki setelah perceraian keduanya berupa mobil, tanah, dan rumah yang berlokasi di Bali sudah diproses di Jakarta Selatan. Berarti agak ribet ya kalau mengurus perceraian lintas negara begini. Intinya adalah kalau teman-teman semua merasa kalau
pernikahan antar negara ini agak rumit ya. Jadi kalau teman-teman punya pacar dari luar negeri, tolong dipikir-pikir dulu karena kalau bercerai susah. Sama seperti Kimberly. Teman-teman harus dengar kata-kata dari kedua tamu kita pada hari ini. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu warisan dengan unsur asing. Ini nih kesayangannya mahasiswa hukum. Karena apa? Karena ini jika didebatkan, maka akan rumit dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk titik penyelesaiannya. Jadi ini ceritanya ada seseorang yang sudah meninggal, almarhum Miko namanya. Dia sudah meninggal dan tetapi harta atau asetnya itu tersebar di kedua negara yang berbeda. Jadi untuk ahli warisnya juga itu ada yang WNI dan ada yang WNA. Saya ingin bertanya kepada Kak Sirti ini. Kak Sirti, apa tricky point dalam warisan lintas negara ini? Oke Kak Josi, kalau ngomongin warisan dengan unsur asing itu berarti ada satu atau lebih negara yang punya klaim. Nah, baik dari sisi lokasi harta, domisili pewaris atau kewarganegaraan ahli waris. Nah, dalam HPI itu berlaku asas Lex Nasionalis Pewaris, artinya hukum nasional pewaris yang dipakai sebagai acuan utama. Tapi kalau hartanya banyak di luar negeri, timbul konflik yuridiksi begitu. Nah, konflik lain itu kadang hukum Indonesia membolehkan ahli waris itu seorang WNA, tapi negara lain bisa aja aturan warisannya beda total. Hasil akhirnya sering banget muncul sengketa antar ahli waris begitu. Benar Kak Serti, contoh kasus yang sering muncul itu contohnya seperti satu negara mengenal sistem warisan wajib, negara lain sistem bebas, atau ahli waris di Indonesia minta bagian tanah tapi status WNA malah bikin ribet karena dilarang punya tanah hak milik. Lalu kira-kira jika pihak keluarga itu ribut soal siapa yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu, kira-kira hukum mana yang dipakai? Oke, ada tahap-tahap penentuan hukum yang berlaku. Biasanya urutannya gini. Pertama, hukum nasional pewaris. 2, kalau sulit diterapkan, cek domisili pewaris saat meninggal. Lalu yang ketiga, untuk harta tetap seperti tanah di Indonesia, pakai lex situs atau hukum lokasi benda. Tapi ingat, selama proses di pengadilan Indonesia, hakim wajib membuktikan isi hukum asing kalau pakai hukum negara lain. Dalam prakteknya, kadang balik lagi ke hukum nasional Indonesia karena pembuktian isi hukum asing itu agak susah. Makanya komplikasi hukum Islam, KUH Perdata, bahkan pengadilan agama itu sering dijadikan referensi. Walaupun sebenarnya idealnya harus harmonisasi hukum antar negara. Kalau enggak bakal panjang konfliknya gitu. Berarti penting juga ya soal edukasi ke masyarakat mengenai hal ini. Apalagi ini kan menyangkut hukum perdata internasional di mana jangkauannya luas begitu. Jadi soalnya warisan lintas negara ini bukan cuma urusan yang kaya atau yang miskin. Jika tidak mengerti asas-asas, bisa-bisa harta-harta itu malah hilang gitu. Hak-haknya mereka itu malah hilang karena salah menentukan yuridiksi. Iya betul. Berarti kasus ini mengingatkan kita ya bisa. Iya. Pentingnya ya. Harus bisa menguasai lah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga nih Kak. Di mana kasus ini sering bikin mahasiswa bertanya-tanya jika ada diskusi di kelas. Jadi kasusnya itu warisan tanah untuk WNA, alias inisialnya itu LMN. Cuitannya itu sering viral. Kok anak WNI yang jadi WNA malah tidak bisa punya tanah warisan secara sah dari orang tua, padahal dia itu anak kandung. Kalau pendapat dari kakak bagaimana kira-kira tentang masalah ini? Menurut aku ya, ini klasik sebenarnya. Karena berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PA tahun 1960 itu hanya WNI aja yang boleh punya hak milik atas tanah. Jadi kalau anak WNI jadi WNA, misalnya dapat green card Amerika atau jadi warga Australia, terus dapat warisan tanah, dia wajib jual atau alihkan ke WNI dalam waktu 1 tahun atau tanah itu jatuh ke negara. Dia tidak boleh punya hak milik atas tanah tersebut karena dia sudah WNA begitu. Menurut saya begitu.
Kalau menurut kau? Terus kalau anaknya berkewarganegaraan ganda, dia masih bisa pegang hak milik sampai usia 18 tahun. Setelah itu, dia wajib pilih warga negara mana. Kalau pilih WNA, maka dia harus lepas itu tanah. Kalau dia pilih WNI, dia dapat tanah. Iya. Oh, jadi WNA masih bisa dapat warisan tanah, tapi harus segera dilepas. Iya. Betul, jadi istilahnya transit doang. Dalam waktu setahun harus dijual, dihibahkan ke saudara WNI, atau bisa juga dialihkan ke hak pakai kalau memenuhi syarat tertentu. Kalau tidak, otomatis tanah jadi milik negara. Lalu selain dalam kasus keluarga, sering juga itu WNA modal akal-akalan lewat nomini agreement begitu. Tapi itu melawan hukum dan bisa kena sanksi. Jadi intinya sistem di Indonesia itu masih melindungi tanah dari spekulasi asing lah begitu. Oh, begitu. Sering juga kan muncul pertanyaan-pertanyaan, kalau suami istri itu misalnya beda negara, rumah hasil warisan suami diklaim istri WNA setelah suaminya meninggal. Apakah itu bisa? Jadi bila istri WNA dapat tanah warisan dari suaminya, misalnya dia warga negara asing, tapi karena suaminya WNI jadi dapat warisan begitu dari suaminya, karena suaminya sudah meninggal, statusnya ya tetap seperti tadi begitu, wajib dilepas dalam setahun begitu. Maksudnya dia tetap nggak punya hak untuk itu. Jadi dia bisa kasih ke anak-anaknya yang warga negara Indonesia atau dijual ke warga negara Indonesia lain begitu. Nah, tapi kalau keluarganya pintar atur skema ya, bisa saja tetap dikelola begitu, dikelola keluarga lewat anaknya begitu, tapi tetap nggak bisa dikuasai langsung oleh istri, karena dia WNA. Oh, begitu. Dan sekarang akhirnya kita masuk pada kasus yang keempat, di mana ini adalah kasus yang terakhir. Saya yakin pada kasus ini membuat mahasiswa hukum geleng-geleng kepala, karena kasus ini adalah kasus perceraian, di mana ada kedua orang yaitu Adrien dan Anna Maria. Mereka ini adalah warga negara Prancis. Mereka nikah di Jerman dan tinggal dan kerja di Bali, di Indonesia. Setelah beberapa tahun, Adrien mau menceraikan Anna Maria karena ada alasan pribadi tertentu. Bahkan ada persoalan orientasi seksual dan mereka bersama-sama ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dan ini saya akan bertanya kepada Kamina. Pendapat atau tanggapan Kamina mengenai kasus perceraian ini itu bagaimana? Nah, kasus kayak gini tuh naik kelas banget tantangannya. Mau bilang sederhana juga enggak, karena ada perbedaan sistem hukum antara Indonesia, Prancis, dan Jerman. Iya, dalam HPI itu disebutkan beberapa prinsip ya. Yang pertama itu ada asas nasionalitas, di mana status personal seseorang itu ikut dalam hukum negaranya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nasional kita dalam pasal 16AB. Lalu yang kedua itu ada lex loci celebrationis. Nah, di mana itu prosedur dan syarat perkawinan mengikuti tempat upacara pernikahannya itu Jerman ya kalau dalam kasus ini ya. Lalu ada yang ketiga itu lex fori. Nah, kalau gugat cerai Indonesia, pengadilan Indonesia berwenang dan biasanya pakai hukum lokal kecuali ada pemberlakuan hukum negara asal begitu. Nah, kasus Adrien dan Anna Maria ini bahkan masuk ke topik Rainbow loh guys, kalau teman-teman tahu. Ini ketika ada konflik penunjukan hukum, misalnya di Indonesia itu menunjuk hukum Jerman karena mereka menikah di Jerman. Lalu hukum Jerman sebaliknya malah bilang, wah ini warga negara Prancis. Mereka kan warga negara Prancis, jadi mereka harus mengikuti hukum Prancis. Dan begitu seterusnya, oke, begitu. Nah, tapi akhirnya pengadilan bisa kembali ke hukum Indonesia juga karena istilahnya saling tunjuk lah. Gitu. Wah, ribet banget ya. Belum lagi negara-negara barat seperti Prancis dan Jerman sering menjadikan domisili dan kewarganegaraan sebagai basis. Indonesia condong ke nasionalitas, kadang dapat dua-duanya, double renvoi, endingnya tetap di lex fori alias hukum Indonesia. Jadi penting juga ya untuk mahasiswa hukum harus hafal teori renvoi-nya itu. Jadi apalagi titik pertaliannya itu, siapa, di mana, kapan, warga negara apa, dan lain-lain. Seru juga kalau kelas hukum perdata internasional dibuat seperti board game gitu. Pilih jalur hukum sendiri gitu. Oke, dan jangan lupa dalam kasus demikian,
Keputusan pengadilan harus mempertimbangkan dasar hukum formil dan material di setiap negara. Ini latihan yang bikin mahasiswa nggak hanya hafal pasal, tapi benar-benar paham filosofi dan alasan penerapan hukum. Iya, plus penasihat hukum, notaris hingga keluarga keluarga itu harus sadar konsekuensinya gitu. Jadi salah satu strateginya, satu keluarga bisa ribut bertahun-tahun karena salah pilih pengadilan atau lewat waktu 1 tahun untuk proses administrasi begitu. Jadi sebelum kita tutup, boleh dong Kamina dan Kak Serti kasih tips singkat kepada teman-teman semua, teman-teman khususnya teman-teman mahasiswa hukum yang lagi berdarah-darah, yang istilahnya darah panas lah, mengenai studi kasus agar mereka bisa mengerjakan studi kasus yang berhubungan dengan HPI atau berhubungan dengan masalah-masalah yang kita bahas tadinya. Oke, kalau dari aku sih mungkin kuncinya jangan hanya hafal teori ya gitu. Tapi pahami juga maksudnya kita harus memahami motif dan praktiknya gitu. HPI itu bukan cuma di atas kertas ya teman-teman, tapi juga soal empati dan logika dalam mencari keadilan untuk semua pihak lintas budaya dan negara gitu. Selain itu, jangan pernah takut untuk bertanya. Soal warisan, itu harus tanya notaris atau pengacara. Kalau ada keluarga yang WNA, soal perceraian internasional, pahami dulu posisi, yurisdiksi, dan hukum yang berlaku. Oke Kamina, thank you. Jadi gitu ya, pokoknya kita jangan takut bertanya ya Kak. Ya, memang betul. Gitu aja sih Kak Josi. Sip. Jadi itu dia guys, khususnya teman-temanku semua, khususnya teman-teman mahasiswa hukum. Tadi kami juga sudah ngobrol panjang lebar tentang 4 kasus yang panas di dunia hukum perdata internasional. Dari urusan cinta, selebriti, ribetnya warisan keluarga lintas negara, sampai duel teori Rainbow. Jadi semuanya menegaskan satu hal, jadi hukum itu hidup dan tidak pernah terlepas dari dinamika masyarakat global. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton video podcast singkat kami ini, jangan lupa follow podcast ini, kirim pertanyaan atau saran atau hal-hal yang membangun, kritikan atau masukan apa sajalah yang bersifat membangun agar kita bersama-sama untuk mencari titik terbaik lah dari podcast-podcast yang akan datang nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai, tetap belajar, dan mari jadi generasi hukum yang paham tetapi tidak sombong. Dadah. Udah, please. Saya tidak bisa lah, misalnya lo kejawab aku, saya tidak bisa upload.